Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, barusan kita sudah mendengarkan mengikuti acara pelepasan ibu-ibu atau saudara-saudara kita semuanya, hamba-hamba Allah yang akan menjalankan ibadah haji. Alhamdulillah dilepas langsung oleh Bapak GM kita. Kita berharap ibu-ibu, bapak-bapak yang akan berangkat haji ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang sudah berniat untuk berangkat ke sana juga dimudahkan, diberikan kemampuan agar kita bisa berangkat haji bersama keluarga kita semuanya. Bapak dan Ibu sekalian, dalam kehidupan sehari-hari manusia itu pasti berhubungan dengan paling tidak dengan tiga hal. Pertama, dia berhubungan dengan Allah sebagai Tuhannya. Yang kedua, dengan dirinya sendiri dan juga alam semesta, termasuk dengan sesama manusia. Ketika kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka adabnya adalah yang pertama dan yang harus kita perhatikan dengan baik adalah bahwa kita itu harus mentauhidkan Allah, menjauhi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi perbuatan syirik. Karena apa? Karena inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah merupakan kezaliman yang sangat besar, kezaliman yang nyata. Jadi ketika ada seseorang berbuat tidak baik kepada orang lain, itu juga termasuk kezaliman. Akan tetapi kezaliman yang paling besar di sisi Allah SWT adalah kezaliman ketika seorang hamba berbuat syirik atau menganggap ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi dalam hidup ini. Bapak Ibu sekalian, pun demikian ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tuntutannya adalah kita harus betul-betul memurnikan ibadah itu semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah ini kecuali dengan ikhlas, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita berhubungan dengan diri kita sendiri, ya, kita membangun relasi interpersonal dengan diri kita sendiri, maka kemudian kita harus betul-betul menghargai diri ini, menghormati diri ini. Kalau kemudian ada yang bertanya siapa orang yang harus dibahagiakan dalam hidup ini, terlebih dahulu adalah diri kita sendiri. Siapa orang yang harus dipercaya oleh kita dalam hidup ini adalah diri kita sendiri. Siapa orang yang harus dihormati dalam hidup ini? Yang pertama kali adalah diri kita sendiri. Siapa orang yang harus disenangkan dalam hidup ini? Pertama kali adalah diri kita sendiri. Kenapa demikian? Bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain kalau kemudian kita sendiri tidak bahagia? Bagaimana kita bisa menghormati orang lain kalau kita sendiri tidak bisa menghormati diri kita sendiri? Oleh karena itu ketika kita berinteraksi dengan diri kita, perhatikan baik bahwa tubuh kita dari kepala sampai kaki inilah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk terbaik yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, hargailah diri kita dengan cara memberikan perlakuan yang baik terhadap tubuh kita ini. Mulai dari kepala sampai kaki, perlakukan dia dengan baik karena dia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita melakukan hal itu merupakan satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ketika kita berhubungan dengan alam semesta, maka kemudian perintah Allah adalah la tufsidu fil ardh. Janganlah kalian melakukan perusakan atau melakukan kerusakan di muka bumi ini. Yang harus kita lakukan adalah melakukan kebaikan dan perbaikan. Kemudian ketika kita berinteraksi dengan sesama, maka kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan tolong menolong dalam keburukan dan perbuatan dosa. Inilah adabnya, inilah akhlaknya. Dan untuk itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW menyatakan kepada kita semuanya, tidaklah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala
kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Allah SWT mengutus Rasulullah SAW adalah agar kemudian kita bisa memiliki akhlak yang baik. Bapak dan sekalian, satu hal yang baru saya ketahui, ya, core value daripada Telkom adalah ternyata akhlak. Ketika saya membaca banner di sana, pertama kali saya tidak tahu apa ya akhlak itu ya. Ternyata ini merupakan satu singkatan yang itu luar biasa sekali. Ketika hal itu menjadi satu budaya perusahaan, maka insya Allah Telkom pasti terdepan. Telkom pasti memberikan kontribusi yang terbaik untuk negeri ini. Dan ketika Telkom bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk negeri ini, maka sesungguhnya Telkom telah memberikan kontribusi terbaik untuk kaum muslimin. Kenapa? Karena mayoritas di negeri ini kan kaum muslimin. Maka sesungguhnya ketika apa yang bisa dilakukan oleh Telkom dan para karyawannya untuk memberikan layanan terbaik, maka itu merupakan satu ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Karena yang diberikan layanan adalah kaum muslimin, saudaranya, saudara yang seiman. Bapak dan Ibu sekalian, hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya baru tahu ternyata akhlak ini merupakan kependekan daripada amanah, kompeten, harmonis, adaptif dan kolaboratif. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam hal ini kita patut bersyukur. Pimpinan-pimpinan kita di Telkom, hamba-hamba Allah yang soleh, telah mendefinisikan satu nilai utama yang nantinya dijadikan satu budaya kerja di Telkom dengan satu istilah yang sangat melekat pada diri kita. Merupakan ajaran dari Rasulullah SAW, yaitu akhlak tadi. Maka ketika kemudian kita bekerja di sini, kita tidak memandang sebagai sesuatu yang hanya sekedar mencari nafkah, karena sesungguhnya bekerja itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taubah ayat 105, Allah menyatakan, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan bekerjalah kalian, maka Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman pasti melihat apa yang sudah kamu kerjakan. Oleh karena itu beberapa hal yang diajarkan oleh perusahaan kita di Telkom ini di dalam mencapai target-targetnya selalu dilandasi oleh nilai-nilai ihsan, nilai-nilai kebaikan. Yang pertama, kita pun menyadari, dan ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa, di mana kita diminta untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan dengan sepenuh hati, pelayanan dengan mengedepankan rasa ikhlas. Karena hanya yang ikhlas saja yang kemudian ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Dan bekerja bagi kita kaum muslimin adalah merupakan ibadah. Karena kita diciptakan oleh Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Itulah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memberikan layanan yang terbaik, melayani sepenuh hati, itu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di setiap pekerjaan kita ucapkan bismillah atas nama Allah, berikanlah yang terbaik. Dalam hal melayani yang terbaik juga, memberikan pelayanan sepenuh hati, maka kemudian kita juga harus berani membuat satu paradigma baru. Kalau sebelumnya kita melayani customer itu merupakan satu kewajiban, akan tetapi mulai sekarang dan seterusnya melayani customer adalah merupakan satu kebutuhan. Kalau kita mengatakan itu satu kewajiban, maka masih ada beban dalam diri kita. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu itu bukan untuk diri kita. Akan tetapi kalau kemudian kita mengatakan ini adalah satu kebutuhan, maka sebenarnya pada saat yang sama kita sedang memenuhi apa yang kita butuhkan. Pada saat yang sama kita sedang bekerja untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Dan ketika hal itu dilakukan dengan sepenuh hati, maka insya Allah customer Telkom ini akan semakin banyak. Target yang ditentukan oleh perusahaan insya Allah tidak hanya tercapai, akan tetapi terlampaui. Kami selalu sampaikan kepada santri bahwa target itu
tidak hanya sekedar untuk dicapai, akan tetapi dilampaui. Maka itu merupakan satu keberhasilan. Kemudian fokus kepada pelayanan. Fokus kepada pelayanan di mana kita memandang customer ini adalah merupakan tamu yang datang kepada kita. Ketika kita memandang customer itu tamu, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana adabnya kita melayani tamu. Sampai kemudian kebaikan kita di dalam melayani tamu itu dihubungkan oleh Rasulullah SAW dengan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir nanti. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tamunya, memuliakan tamunya. Dan Masya Allah, saya melihat bagaimana tamu-tamu datang disambut dengan ramah, ditempatkan di tempat duduk yang nyaman. Ini adalah Bapak Ibu sekalian merupakan satu bentuk pelaksanaan atau pengamalan daripada hadis Rasulullah SAW tadi. Jadi ketika hal ini kita lakukan Bapak Ibu sekalian, tidak hanya salary yang kita dapatkan, tidak hanya gaji yang kita dapatkan, akan tetapi juga insya Allah dan saya yakin ketika hal itu dilakukan dengan sepenuh hati, gaji kita dapatkan, pahala kita dapatkan, kebaikan dunia kita dapatkan, kebaikan di akhirat kita dapatkan sebagai doa, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.